saudara sekalian, kali ini kita akan membahas organisme pengganggu tanaman atau OPT. Dan juga mengenai permasalahan pertanian pada saat ini. Untuk pembahasan yang lebih lanjut, mari kita saksikan pembahasan yang berikut ini. Halo Sobat Agromedia, kembali lagi bersama saya Carol. Saya Nuno. Dan sekarang kita sudah bersama narasumber kami yang bernama Ya, saya sendiri Triuto Murubianto. Asalnya Asal Indramayu. mau nanya nih Bung, biasanya nih sekarang di rumah lagi nanam apa? Kita lagi nanam di lahan tuh ada sawi, kangkung, sama bayam. Sawi, kangkung, bayam. Iya. Iya. Itu emang nanam itu tuh sesuai kebutuhan atau emang sesuai Emang niat sudah- sendiri? apa memang sudah direncanakan itu? Kebutuhan atau Sudah direncanakan gitu? sudah direncanakan? Sudah direncanakan bahwa itu tuh di pasarnya lagi mahal gitu, apa gimana? Mau nanam aja. Keinginan Iya, sendiri ya? keinginan sendiri. Nah itu kan berarti udah lama nih dalam menanam seperti itu kan. Pasti ada kan kayak halangan-halangan, contohnya kayak OPT tuh. OPT sendiri kan organisasi pengganggu tanaman. Nah pasti banyak tuh yang dijumpai sama Bung Bunga Ya. tuh, apa aja PT-nya Hama, tuh. gulma atau apa tuh? Kalau lebih seringnya sih di lahan tuh gulma ya, Iya. atau rumput lah ya. Yang kecil-kecil itu ya. Rumput. Emang sih kalau itu tuh kadang suka ganggu pertumbuhan ya kadang. Karena kan tadi diinginkan gitu Bung. Iya. Iya, kadang suka tumbuh sendiri gitu. Persaingan surhananya. Terus Ya, gulma sendiri kan emang nggak ada manfaat tuh Bung. Kalau emang itu emang perlu kita cabut atau bagaimana tuh Bung? Kalau gulma kan kadang mengganggu atau emang ada hal selain dicabut dengan manual pakai tangan kita cabut sendiri atau emang bisa ditanggulangi gitu dari awalan gitu. kalau kita ya sama teman-teman tuh coba penanggulangan rumput yang ternyata bukan mengganggu ya, dia akhirnya berebut makanan dengan tumbuhan yang kita tanam kan. Jadi kita coba mengakalinya dengan pas membuat bedengannya, Bung. Ya, jadi sebisa mungkin rumput itu nggak tumbuh, ya ternyata pas waktu olah tanahnya. Jadi ketika olah tanahnya kita benar, itu meminimalisir pertumbuhan si gulma. Walaupun tetap rumput itu tetap tumbuh ya, dia tetap tumbuh, tapi kita mesti punya perkiraan di umur tanaman kita tuh sudah minimal dia udah kuat lah, udah kuat ketika bersaing dengan rumput gitu tuh. Nah itu yang perlu dilakuin sama teman-teman petani. Hari ini kita gitu nggak coba mulai penggunaan herbisida ini, coba kita mulai kurangi sebanyak mungkin lah kita kurangi gitu. Karena sebelum jauh kita membahas OPT, yang perlu kita kembalikan itu kan seberapa besar tanah yang sudah kita ambil. Jadi selama proses produksi pertanian ini, perspektif hari ini tentang pertanian itu lebih ke bagaimana ekstensifikasi dan intensifikasi kan. Artinya perluasan tanam atau peningkatan produksi produktivitas di tanaman itu sendiri. Kadang-kala kita lupa sama tanah yang menjadi media tanaman itu tumbuh. Kembali lagi, sebelum kita menggunakan pestisida ataupun menggunakan herbisida, kita harus coba berpikir tanah ini atau lingkungan itu juga mendukung bagaimana caranya si serangga ataupun rumput-rumput liar ini tidak mengganggu tanaman yang kita sedang budidaya. Itu Bu. Jadi jauh sebelum teknologi pestisida kimia yang hari ini ada dan tersebar di toko-toko pertanian ataupun herbisida tersebar di toko-toko pertanian dan menjadi lumrah digunakan oleh petani, dulu malah 1000 tahun atau 2000 tahun sebelum Masehi, petani-petani dulu juga ternyata sudah menggunakan pestisida, Bu. Tapi memang penggunaannya hanya terbatas dengan sulfur atau belerang. Nah ini kalau kita coba belajar atau coba mendengar cerita nenek atau kakek
kita gitu tuh dulu sempat ataupun sering diadakan tuh berbarengan dengan upacara ataupun kegiatan-kegiatan tradisi atau adat yang biasa dilakukan. Pernah nggak sih ketika mbah kita atau kakek kita atau buyut kita yang punya sawah itu sering setiap malam di umur padi keberapa gitu itu ada namanya mapag tambah. Nah itu si sawah itu dikelilingin sama menyan, Bung. Walaupun menyan ini hari ini dikatakan klinis sama beberapa ini ya kelompok ya, dan akhirnya membid'ahkan hal-hal yang dianggapnya tabu gitu, yang bersinggungan dengan agama keyakinan. Ternyata menyan itu kalau teman-teman tahu itu juga kan belerang, ya kan? Dan ternyata orang tua kita itu udah memahami itu untuk mengusir serangga yang mengganggu atau organisme yang mengganggu tanaman kita. Begitupun mau wereng, mau tikus, itu dia nggak mau datang ke sawah kita. Cuma lagi-lagi kadang pengetahuan leluhur kita nih digiringnya ke hal-hal yang klinis ataupun wah ini musyrik nih, gitu kan. Dan ini yang akhirnya ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Agar petani-petani kita itu terputus dengan pengetahuan leluhurnya dan menjadi petani yang konsumtif. Apa sih kalau teman-teman mempelajari tentang organisme pengganggu tanaman itu kan ada beberapa prasyarat untuk penanganannya kan. Salah satunya ketika ada biaya ataupun kos yang tinggi yang dikeluarkan untuk penanggulangan organisme tanaman tersebut. Kalau teman-teman coba berpikir kembali ke alam, coba kembali ke ekosistem yang ada, ini harusnya ya selesai dengan urusan serangga dan tumbuhan. Artinya rumput lah, walaupun hari ini sudah terhegemoni ataupun sudah menjadi satu hal yang lumrah, petani kita bahkan teman-teman akademisi menganggap serangga, menganggap rumput itu sebagai pengganggu. Tadi kan udah bahas yang mana mungkin ada juga kan kayak hama dan inang gitu. Iya. Itu dalam yang pas tadi bu tanam biasanya tuh ada nggak sih kayak hama jamur ada. Dan kita coba mulai ini Bung, nafsu ya nafsu kita untuk menggunakan pestisida ini coba kita tekan Bung. Karena gini, apa yang kita pakai misalkan dengan beberapa zat kimia ataupun bahan aktif ya, kita nggak pernah tahu itu sampai menyerap ke ke dalam tanaman itu atau enggak. Dan kalau itu terkonsumsi sama manusia, dampaknya seperti apa secara jangka panjang. Walaupun memang teman-teman kita petani masih berpikir bagaimana tahun ini saya tanam itu menghasilkan produktivitas yang tinggi, tapi tidak berpikir 5-10 tahun ke depan. Oke, tahun ini selama 5 tahun atau 5 musim penghasilan kita meningkat dengan menggunakan input kimia yang walaupun sesuai dosis ya, kita nggak pernah tahu dampak terhadap tanah ataupun terhadap tanaman yang akhirnya dikonsumsi manusia itu seperti apa. Tapi ketika 5 tahun, 10 tahun ke depan, kebutuhan ataupun secara genetik tanaman yang teman-teman benihnya beli itu akan menyesuaikan kebutuhan ataupun input pestisida kimia ataupun pupuk kimia dari luar lagi. Nah, teman-teman kita ya, walaupun mata kuliah ataupun apa yang kita pelajari hari ini itu kan terpatok dengan kurikulum yang ada kan, dan ini coba nggak apa-apa ini di-share ke teman-teman dosen pun nggak masalah. Akhirnya kita coba bedah permasalahan mendasar dari kenapa sih petani kita penggunaan pestisidanya tidak sesuai dosis, tidak sesuai waktu,
tidak sesuai apa namanya sasaran, tidak tepat gitu kan. Karena petani-petani kita itu hanya berpikir bagaimana tanaman dia itu selamat, Bagus. Iya sih, benar-benar. hanya fokus kepada apa yang ada di atas tanahnya. Kenapa dia nggak berfokus kepada tanahnya? Ini nanti kita ngobrol sama teman-teman agribisnis ataupun teman-teman hukum terkait hukum agraria. Nah, kenapa tahun 60 kita tahun 60 tanggal 24 September itu menjadi hari lahir ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional? Itu karena menjadi kemerdekaan kedua bagi bangsa Indonesia untuk meredistribusi tanah kepada petani. Permasalahan pertanian ini itu jauh sebelum bangsa-bangsa luar datang ke sini itu udah ada ternyata. Nah, kita nggak pernah tahu kenapa pada akhirnya bangsa-bangsa asing itu ataupun mereka yang menganggap mereka itu orang yang paling pinter, paling tahu segalanya, gitu kan, menganggap kita orang-orang Nusantara gitu kan, waktu itu memang masih kerajaan, dianggap orang-orang bodoh. Karena apa? Kita punya peradaban sendiri. Nah, zaman kerajaan Mataram, zaman kerajaan Majapahit itu ternyata hari ini itu udah banyak pengetahuan lokal yang tertulis dalam sebuah naskah kuno di dalam lontar, namanya lontar dulu, bukan buku. Manuskripnya itu dalam lontar, itu tulisannya tulisan aksara kuno, dan orang-orang Belanda nggak pernah bisa baca itu, dan dianggapnya orang kita itu bodoh, nggak bisa baca tulis. Mulai pengetahuan itu dikumpulkan dan dibakar oleh mereka, biar apa? Biar pengetahuan kita terputus. Ada misal yang kerasa hilang sama teman-teman, contohnya apa di pertanian? Misalnya apa ya, lumbung kayak gitu tuh. Lumbung. Iya, lumbung padi. Kenapa lumbung padi hilang? Apa kira-kira? Karena apa ya? Kalau kata orang Jawa mah, emang lahannya dipakai mah. Eman Lahannya dipakai. lahannya nggak dipakai kan? Nah, Kenapa eman sama lahan yang nggak dipakai? karena mungkin kan Bung, misalnya kan ini kotaknya. Ya. Misalkan sekotak ini buat lumbung ya Bung. Nah, mungkin kata orang-orang tuh mungkin ya mana sayang aja gitu tuh kalau nggak dipakai tuh lumayan kan, mungkin dapat 2 karung sekarung. Siapa yang menciptakan kultur itu? Nah, itu kayak dari pribadi sendiri mungkin ya sih. Jadi kayak ingin menggunakan aja gitu. Jadi bukan muncul secara diri sendiri tuh. Mungkin ya. Itu kodrat, itu haknya Tuhan, Bung. Yang mau binafsihi itu suatu kebudayaan ya, itu nggak lahir dengan sendirinya, Bung. Itu diciptakan. Kenapa? Petani kita pada akhirnya terbiasa ataupun sudah menjadi budaya menggunakan pestisida, pupuk kimia. Tapi ketika pupuk kimia yang disubsidi oleh pemerintah ini kesulitan, mereka akhirnya apa? Berontak, kecewa. Yang di kemudian hari ketika dia menganggap pertanian itu merugikan, rugi, apa yang jadi petani? Jual lahan. Lebih eman lagi nggak lahannya? Nah, artinya kita coba membuka perspektif ini ya, perspektif tentang pertanian itu nggak melulu tentang satu komoditas yang ditanam dengan luasan berhektar-hektar. Nah, ketika kita pengen pengendalian OPT, ya kita kendalikan dengan alami lagi, dengan organisme lagi, dengan tanaman lagi. Nah, kadang petani-petani kita itu kan mereka nggak mau memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada. Itu kan bahasanya tadi eman. Kenapa eman? Karena tanahnya sewa, Bung. Jadi yang saya kata-katain bahwa
Ya ini nanti ada obrolannya atau diskusinya sama teman-teman agribisnis ataupun teman-teman hukum. Kepemilikan tanah yang timpang ini yang akhirnya teman-teman petani dia memaksimalkan input dari luar untuk meningkatkan produktivitas. Jadi apa bedanya ketika kita sudah merdeka hari ini sama ketika zaman dulu waktu masih dikuasai sama kerajaan Belanda. Jadi kita pengennya gini, apa namanya podcast ini, Agromedia, teman-teman Agromedia, saya harap diskusinya ataupun podcastnya nih mulai membuka khasanah baru ataupun khasanah sebenarnya khasanah lama. Jadi coba kita buka bareng. Kenapa pertanian kita ataupun generasi-generasi petani kita itu tidak mau meneruskan bertani orang tuanya? Ada apa? Dan akhirnya jadi pertanyaan besar. Teman-teman masuk kuliah ambil jurusan agroteknologi, ini kedepannya mau apa? Menjadi sekrupnya perusahaan-perusahaan pestisida kan? Menjadi sekrupnya perusahaan-perusahaan benih kan? Atau menjadi sekrupnya perusahaan-perusahaan perkebunan yang besar skalanya? Dan itu sama aja dengan merusak lingkungan. Sepakat nggak sih kalau satu tanaman dalam satu hamparan yang luas itu bisa merusak lingkungan? Bisa juga. Dan ada nanti bahasanya ledakan hama. Bisa. Tikus, Ya. serangga, ya kan? Jadi pada akhirnya organisme pengganggu tanaman ini harus apa ya? Ya kita menanganinya dengan pola tanam yang bagaimana? Ini dari awal pola tanam itu sebenarnya jangan langsung yang berkira sekiranya nanti di akhir nanti ke depannya itu rusak tanaman gitu. Betul. Rusak tanah juga gitu. Betul. Ini ada istilahnya tuh, misalkan kita tanam horti lah ya, tanaman sayur, entah kangkung atau sawi. Sebelum kita olah tanah, yang dilakukan biasanya, yang dilakukan oleh petani apa? Semprot. Benar. Dan itu umum ya? Iya. Umum. Teman-teman coba cari tahu dampak penggunaan herbisida terhadap hara tanah. Nah, itu karena umum dilakukan, akhirnya hara tanah kita tuh habis, hilang, dan tanah jadi sakit. Udah gitu, ketika tanamannya kita pindah tanam ya, dari semai ke bedengan, ya. Karena unsur hara di dalam tanahnya habis, kan? Harusnya rumput-rumput itu melapuk dan jadi kompos secara alami, otomatis menjadi beban petani untuk memberikan input pupuk. Yang akhirnya apa? Ketika kita pengen bertani, itu berpikir 2-3 kali, Bu. Kita pengen bertani, tapi berpikir tanahnya dari mana? Kita nggak punya tanah. Tanah ada misalkan, kita butuh beli benih, kita butuh beli input pertanian yang lainnya, entah pupuk, entah pestisida, entah herbisida. Yang akhirnya apa? Kita yang nggak berbekal, kita yang bukan keturunan balungan gede, ini mau apa? Pilihannya hanya menjadi pekerja, Bu. Entah itu bekerja di instansi, entah itu bekerja di perusahaan. Ya akhirnya kita sendiri lupa dengan mata kuliah yang kita pelajari di kampus. Tujuan dari awal dari kita itu apa gitu. Ini coba kita coba
berbagi lah. Coba kembalikan lagi apa tujuan teman-teman untuk kuliah di Fakultas Pertanian. Soalnya gini Bu, banyak mungkin dari dulu ya, itu angkatan mahasiswa ataupun siswa SMK Pertanian itu ujung-ujungnya ya bekerja di perusahaan ini ataupun di perusahaan pestisida. Ya sesuai dengan yang di awal itu ya, pengen malah jadi kalau masuk perusahaan tadi kan emang jatuhnya malah rugi gitu. Iya. Rugi pada tanaman dan tanah. Iya. Dan orang-orang yang tadi ketika mereka berilmu, mereka berwawasan, datang karena sudah terikat dengan satu perusahaan. Iya. Terikat dengan satu perusahaan, dia datang ke petani dengan tujuan bagaimana produknya, pestisidanya itu dibeli sama petani. Nah, iming-iming itu bahwa produknya tuh bisa menyelamatkan mereka gitu. Iya. Tidak gitu. Tidak, Ya mungkin Ya mungkin iya, cuma Mungkin iya. Mungkin ke depannya gitu. untuk kedepannya ataupun dampaknya kan si petani ini akhirnya ketergantungan. Iya. Kalau teman-teman orang tuanya petani atau ada tetangganya petani, keluhan mereka salah satunya adalah harga pupuk yang makin mahal, udah melangkah mahal, harga obat-obatannya juga makin mahal. Itu naiknya hampir 30 sampai 40% harganya. Nah, ketika mereka panen, harga panennya ini nggak menutupi HPP-nya, harga pokok produksinya. Iya. Untung apa rugi? Jadi mah rugi. 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 Kata petani, impas pun itu udah untung. Ini ya, ini dilemanya teman-teman. Iya. Jadi harga HPP sama keuntungan sama gitu ya jadinya. Ya nggak untung berarti Iya. Bu. Nggak untung, nggak ada Sama lebihan harga gitu. jualnya. Ya, itu Bu. Jadi kalaupun pemahaman tentang organisme pengganggu tanaman perlu teman-teman pahami, itu kan nggak ada beberapa jenis lah ya. Iya. Ada apa, kalau misalkan serangga itu ada yang tipe makannya, cara makannya ada yang hisap, ada yang menggerek. Jenis-jenis atau cara-cara makannya si serangga ini biarin mereka hidup, tapi kita coba menangkalnya dengan tanaman yang mereka nggak sukai, ataupun kita menghadirkan predator dari si serangga tersebut. Ini kan lanjut nanti ke ekosistem yang ada di sekitar lahan kita. Ada keputusan. Bener, itu malah pelajaran kita waktu SD. Sudah ada benar. Tapi kita lupa, karena di dalam ekosistem itu manusia ini merasa paling tinggi Iya. kastanya sebagai rantai rantai makanan paling tinggi. Karena jangan-jangan macan juga dimakan, harimau pun dimakan gitu. Nah, ini yang perlu kita kaji bersama. Kita perlu menginsafi bersama bahwa penanganan organisme pengganggu tanaman itu ternyata bisa loh dengan mempraktekkan pola tani yang selaras dengan alam. Dengan cara itu menggunakan bahan alami lagi ya. Bisa ketika kita anggap serangan pengganggu tanamannya atau organisme yang mengganggu tanamannya ini di level yang sangat merusak. Itu bisa. Ya. Artinya jangan sampai berpikirnya gini, untuk penanganan serangga ini langsung menggunakan pestisida, tapi ada loh cara-cara lain gitu kan. Sama kayak ini kayak ngaji. Jadi kalau kita pengen merubah atau mendidik anak kita misalkan ya kan, pertama kan dengan omongan, yang kedua dengan tindakan. Kalau masih nggak berubah, ya udah doain aja.
Tadi contohnya kayak misalkan kayak penggeret nih, Bang. Kalau masih belum tingkat urgent, belum bahaya banget itu, bisa kayak ini ya, kayak saat bertelur itu kita dikumpulkan telur itu. Bisa. Bisa gitu ya. Bisa. Jangan langsung pakai pestisida. Iya, tapi kadang-kadang karena terlalu instannya petani kita, gitu, pragmatisnya petani kita, itu nggak pernah melakukan namanya pengamatan. Coba teman-teman datang ke petani, sampling ada berapa petani yang ketika dia pengen beli obat ke toko itu melakukan pengamatan dulu. Langsung gitu ya. Maksudnya coba cari sampling lah, riset kecil-kecilan lah. Sepragmatis apa petani kita yang akhirnya sedikit-sedikit beli obat ke toko. Nggak pernah dia tuh ngamatin dulu ada nggak sih predatornya hama itu. Soalnya ketika menggunakan pestisida bukan cuma serangga yang kita incer, predatornya juga ketika kena racun ikut mati, Bu. Gitu. Nanti ekosistem malah jadi teratur, Jadi rusak. Nah, yang ngerinya lagi ketika pestisida itu sering diberikan ke lahan tersebut gitu, otomatis ada aja serangga yang dia nggak mati ketika disemprot. Yang terjadi apa? Gen ke bawahnya dia makin kuat gitu. Kebal terhadap itu ya. Ya, istilahnya itu apa? Resisten. Iya benar. Itu, Bu. Berarti juga jangan sembarang pakai kasih pestisida. Amatin dulu berarti. Amatin dulu. Jadi gini, karena begini, Bu, walaupun banyak teman-teman kita yang mereka paham bahwa dampak dari penggunaan pestisida secara berlebih itu menimbulkan resistensi terhadap hamanya. Kadang teman-teman kita yang ikut bekerja di satu perusahaan tersebut, mereka otomatis harus ditekan bagaimana mendapatkan keuntungan dari produk yang mereka jual. Berarti ya jangan sampai mereka apa ujung-ujung kayak mempromosikan di mana langsung dipakai aja gitu sama petani, di mana itu kan belum tingkat aja dalam hadir. Betul. Dan karena mau gimana lagi dia, ya teman-teman kita juga mereka di sana kerja. Mereka bukan pemilik, bukan bos. Mereka menjalankan tugas ya. Oh, berarti memang dari sekian banyaknya bahan aktif itu memang tujuannya berarti dia punya buat Apalagi kalau teman-teman coba cari tahu belinya di mana bahan aktif itu. Negara kita emang menyediakan bahan aktifnya. Banyaknya impor, Bu, dari luar. Kita pun nggak pernah tahu bahan aktif itu dibuatnya itu ada tambahan genetik apa enggak. Iya. Kalau nanti ada tambahan genetik atau melakukan rekayasa, dia campurin di satu bahan aktif itu ya kan, terus terserap sama si tanaman yang akhirnya kita panen, kita jual, dimakan sama manusianya, terus bisa merubah genetik manusianya ataupun keturunan-keturunan ke bawahnya, mau gimana? Artinya kita mulai berpikir bagaimana kita mengkonsumsi apapun itu harus tahu asalnya. Karena secara sadar apa enggak, secara kasat mata teman-teman bisa melihat sendiri kondisi realita generasi kita hari ini itu banyak yang mengalami hal-hal yang gak wajar, Bu. Anak SD itu udah menstruasi di kelas 3 perempuan ya. Terus secara emosi teman-teman hari ini banyak yang pengennya tuh cepet marah, emosian. Selain tidak adanya ruang-ruang untuk melakukan pengakuan ya, ruang-ruang ekspresi yang pas gitu. Nah, itu ternyata
pengaruh dari apa yang mereka makan, Bu, apa yang mereka konsumsi. Bagus sekali berarti ya. Ngaruh. Ada lagi, malah ini dosen rektor IPB kalau nggak salah. Rektor IPB itu bilang penggunaan input pestisida terhadap tanaman padi itu bisa ketika berasnya dikonsumsi sama manusia, terutama laki-laki, ini bisa merubah kromosom kita. Jangan heran kalau ada cowok sukanya sama cowok. Berarti Ngeri nggak? ya ngeri ya tuh. Ya udah banyak sih itu mah. Iya, nah, udah banyak, apalagi bahasanya udah banyak. Ini Iya. mengerikan, Bung. Iya. Apa kabar generasi Yang di kita? negara berarti itu negara yang sana berarti emang Ya punya agenda besar iya gitu. lewat pertanian. Iya benar. Gitu, Bung. Jadi ya jujur aja, teman-teman juga mesti tahu kenapa Fakultas Pertanian Unsur-Abati itu merubah yang tadinya program studinya itu agronomi jadi agroteknologi. Yang tadinya program studi sosial ekonomi pertanian jadi agribisnis. Ada agenda apa? Ini teman-teman mesti baca itu, mesti mengkaji itu. Ada agenda besar siapa ini? Yang akhirnya teman-teman petani ketika dia tanam apapun, hasilnya itu dikonversi jadi uang, dan uangnya untuk beli makan lagi. Lalu buat apa dikonversi jadi uang? Nyampe-nyampein gitu tuh. Ya udah aja, apa yang kita panen itu yang kita makan. Cuma yang tadi permasalahannya kita nggak punya tanah. Apalagi ke awal ya. Makanya ya negara kita keren ya, itu punya undang-undang pokok agraria yang memberikan hak kepada masyarakatnya per orang itu 2 hektar. Dan sampai hari ini itu belum pernah terjadi, Belum terlaksana gitu ya. belum terlaksana dengan baik. Nah, makanya perlu jadi kajian bersama, entah itu teman-teman agroteknologi ataupun agribisnis ataupun BEM ataupun sivitas akademika di Fakultas Pertanian, ini menggali ataupun memecahkan permasalahan dasar dari pertanian kita sendiri. Itu. Oh ini Bu, tadi kan kalau menggunakan pestisida bahan kimia kan bisa merusak tanaman dan tadi dibilang menggunakan bahan yang alami dari alam. Nah itu contohnya apa aja tuh Bu? Barangkali ada yang belum tahu gitu. Gini Bung, kalau secara apa ya, kasat mata, saya sih diajarin sama teman-teman tuh gini, apa yang ada di tanaman secara morfologi ya, secara bentuk, misalkan daun pisang, secara itu ya ketika dia dikompos, yang tinggi itu ya senyawa ataupun unsur P-nya, nitrogennya, N-nya ke daun. Batangnya itu otomatis fosfatnya. Buahnya itu kalium. Jadi ketika teman-teman petani pengen meningkatkan hasil dari buahnya ya tinggal kita bikin pupuk dibanyakinnya ya, misalkan dari kulit buah, kulit pisang. Iya, bisa Bu. Kalau misalkan buat serangga yang menggap di daun. Kalau saya seringnya pakai ini Bu, puntung rokok. Itu tuh di gimana ini? Direndam aja. Direndam. Airnya yang kita pakai. Oh iya. Air rendaman tembakau itu yang kita pakai, dicampur sama bawang merah. Malah kalau teman-teman mau tinggal ambil ke embung-embung jamu, ampas ataupun empon-emponnya, Iya. itu ambilin aja Bu. Itu sama kok buat penanggulangan Berarti sebenarnya dari organisme juga. tembakau tuh bisa gitu ya. Bisa Bung. Berarti ya jangan udah ngerokok jangan buang aja gitu, bisa kalau Iya, tapi dipisah, itunya, Iya. dipisah. Berarti arahnya ke pestisida nabati ya Bang ya? Ya, salah satunya ya, maksudnya Iya. pada akhirnya kan bagaimana caranya ketika kita menanam sesuatu ini
menghasilkan gitu. Jadi sebisa mungkin menekan ongkos produksi. Nah malah lebih lebih hemat ketika kita menerapkan pertanian yang selaras dengan alam. Malah lebih keren lagi, kita mengajak teman-teman peternak untuk bertani. Karena bedanya peternak dengan petani itu yang hari ini terjadi ya perspektifnya. Kalau petani itu mereka hanya berpikir bagaimana meningkatkan hasil panen. Tapi kalau peternak bagaimana mereka menjaga makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun ujungnya sama, dijual juga. Iya. Tapi mentalitas ataupun pola pikirnya itu bagaimana hewannya ataupun gembalaan dia nih bisa sehat, bisa hidup gitu. Kalau misalkan ada tuh saya punya kenalan, jadi dia emang punya peternakan kambing, dia juga punya sawah juga tuh. Nah itu berarti dia tuh pakai kotoran kambing itu tuh dia olah, Iya. nah diolah sendiri itu sama rumput-rumput di halamannya nih, di ladangnya itu dia buat kompos sendiri, itu buat sawahnya itu kayak buat ke penggunaannya juga. Jadi memang sebenarnya kalau dicampur peternakan sama pertanian itu tuh disatukan sebenarnya bisa juga. Bisa-bisa Bung. Malah harusnya gitu. Iya, harusnya gitu ya. Iya. Makanya kan Kementerian Pertanian sebenarnya dari tahun berapa ya? Lupa, 2 tahun, 3 tahun terakhir lah. Malah tahun ini tuh dia punya program namanya UPO. Bung. UPO tuh unit pengolah pupuk organik. Jadi program itu tuh bagaimana caranya ada sampling per kabupaten itu 1000 hektar untuk menerapkan pertanian yang selaras dengan alam. Artinya pertanian agroekologi yang meminimalisir input dari luar, nggak harus beli gitu. Itu ada bantuannya, itu salah satunya itu paket sapi, 2 ekor sapi untuk 1 kepala keluarga. Terus sampingnya itu berarti memang tujuannya buat bantu itu ya? Iya, tadi biar dimanfaatkan si kotorannya untuk bikin kompos dan dimasukin ke dalam tanah, gitu kan? Karena sekarang itu kenapa sih produktivitas makin turun ya? Karena tanahnya makin sakit. Simple itu. Kita membahas OPT juga ujung-ujungnya kan bagaimana produksi tanaman yang kita tanam ini kan selamat, bisa kita panen. Jadi ya ujung-ujungnya kan kita mau minggirkan OPT, Ya. tapi dengan karena pakai PST jadi salah gitu. Gimana ke depannya itu malah ganggu tanaman kan gitu. Iya, salah sih enggak sebenarnya. Cuma seakan-akan kita itu sebagai petani untuk menjadi konsumen tetap. Malah sih bisa dari alam sendiri itu ya. Iya, maksudnya gini, petani itu produsen, tapi dia nggak pernah diuntungkan karena secara profesi walaupun dia petani, dia tercerabut dari pengetahuan dan mau nggak mau ketika dia berproduksi harus beli. Asalnya sih mereka ini atau kita ini sebagai petani sudah ketergantungan. Nah ketika sudah ketergantungan, siapa yang diuntungkan? Tadinya nggak untung, dia rugi ya. Iya, pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Dengan tadi budaya yang dibentuk entah oleh siapa itu kan. Siapa yang diuntungkan? Penggunaan pupuk kimia, penggunaan pestisida. Ya perusahaan. Mereka yang punya modal besar nganggur gitu kan, ini buat apa? Jangan salah, pupuk kimia, urea itu Bung, sebelum digunakan untuk input pertanian itu bahan baku untuk bikin bom. Nitrogen itu. Perang selesai, ini yang udah ngeluarin modal besar bikin perusahaan nitrogen ini mau ngapain? Dia belum balik modal Bung, karena perangnya kalah. Iya.
ya akhirnya alihkan gitu. dialihkan ke pertanian Iya. biar mereka tetap untung gitu. Artinya teman-teman mahasiswa, teman-teman agroteknologi ini punya tugas besar, PR yang sangat banyak gitu tuh, untuk bagaimana pertanian ini tetap continue, tetap berkelanjutan. Bung tadi kan ngebahas tentang ini ya, apa ya, pertanian tuh harus selaras dengan alam lah gitu lah Bung ya. Iya. Nah ini kan Bung, petani tuh gimana ya? Ya itu masih bergantung pada bahan kimia dan kayak gak mencoba itu Bung untuk menanam dengan ya kayak pupuk organik, kayak pesticida nabati gitu Bung. Nah untuk meyakinkan petaninya tuh gimana Bung? Oke. Balik lagi, mereka harus punya tanah sendiri dulu, Bu. Tanahnya tanah mereka sendiri. Jujur aja, saya pun pernah ikut di salah satu perusahaan pupuk organik cair, Bu. Iya Itu betul. punya India lagi kan. Main saya ke salah satu petani, dia punya luas lahan yang di atas 10 hektar lah. Nah, dia mau malah jangan sampai ada satu kotak kecil 300 bata, 200 bata, 300 bata itu dia olah secara organik karena nggak berpikir itu nanti nguntungin atau enggak, karena itu untuk konsumsi sendiri. Nggak bikin hasil berarti ya Bung? Iya. Kalau saya ke teman-teman petani di Indramayu itu apa ya, udah bukan capek tapi karakter petani kita kan pengennya ngelihat dulu Iya. punya orang berhasil apa enggak. Iya benar Bung. Patokannya tetangganya Bung ya? Tetangga lahannya. Makanya di Demplot kan. Iya betul. Kita punya satu kawasan namanya Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Agroekologi di Indramayu itu. Ya kita coba pemanfaatan limbah-limbah tadi, dapur ataupun sersa segala macam, itu kita pembuatan kompos dulu. Kita bikin kompos dulu, kita tanamin tanaman-tanaman keras dulu di zona luar lah, misalkan ini nih satu hamparan di satu karpet ini, satu hamparan lahan kita coba tanam tanaman keras itu di ujung-ujungnya Bu, melingkar dengan beberapa jenis lah. Tujuannya tuh selain itu panennya ataupun kita ambil hasilnya itu di akhir ya, entah tahunan ataupun berapa tahun sekali, fungsinya adalah memecah angin di zona selanjutnya. Makin dekat ke tempat bermukim kita atau posko ya, itu tanaman-tanaman yang panennya nih per 3 bulan. Kadang ada sawah itu nggak satu hamparan sawah Bu, ada jeruk, ada mangga, sela-selanya sawah. Ada jenis ya. Makin dekat ke tempat kita bermukim, ya kebutuhan kita sehari-hari, nanam serai, nanam bawang, nanam jahe, nanam cabai untuk kebutuhan dapur, untuk bikin bumbu apa segala macam. Itu kita penanganan serangga yang ganggu itu coba kita masih memanfaatkan apa yang ada di sekitar Bu. Malah sebelum kita bikin pestisida nabati, kita bikin ya sekarang lagi viral itu kan Elisitor Biosaka itu. Nah ternyata Elisitor tuh dia tuh sinyal, kasarnya sih proteksi ya. Ketika kita semprotin ke sekitar tanaman yang kita tanam, itu munculin apa ya, si tanaman itu kayak imun. Oh imun aja. Iya, imunnya tuh keluar gitu, untuk pertahanan dirinya itu. Jadi yang tanamnya itu kayak macam-macam dari makin dekat ke pemukiman itu biar nggak monokultur kan, jadi kayak Iya, selain nggak monokultur,
memang tujuannya kedaulatan Bung, kedaulatan pangan. Kita nggak mau capek-capek nanam buat orang lain, buat diri sendiri gitu. diri sendiri. Karena gerakan kita kan yang harus diupayakan adalah kedaulatan pangan. Setelah kedaulatan pangan, bagaimana kedaulatan pangan itu bisa tercapai? Ya pelaksanaan dari reforma agraria atau penataan aset dan penataan akses tanah kepada petani. Setelah itu dibangun ekonomi perdesaannya, yaitu koperasi. Selain yang tadi Bung sebutin, ada lagi nggak gitu caranya yang bisa untuk menangani gitu? Kalau untuk nanganin tikus ya, kita sepakat kemarin tuh bikin yang namanya rubuha Bung. Bagusnya Bung. Gimana? Rubuha tuh rumah burung hantu. Oh iya. Iya, Itu gue tahu. Burung hantu, nanganin tikus Bung. ya burung hantu makan tikus Jadi ya? buat burung hantunya itu, biar nanti yang makan tikusnya burung hantunya itu. Iya, Oh. karena Iya sih, bener-bener. jangkauan ininya ya, dia bahasanya sih jalan-jalan sorenya tuh, Nah, kelilingnya itu bisa nyampe 2 km radiusnya. Dan satu hari dia tuh bisa membunuh tikus tuh 10 sampai 15 ekor. Banyak ya. Dan itu cuma dibunuh Bung, nggak karena dimakan. nggak dimakan. iya insting berburu. Kalau selain cari itu Bung, ada apa lagi? Misalkan tikus tuh pinter tuh Bung. Iya, misalkan tikusnya sebanyak itulah gitu tuh. Ya salah satunya kita memperhatikan ini Bung, mangsa tanam. Ini ada nih perakiraan tanam serangan lah ya. Serangan tikusnya. Kita lihat padi. Misalnya Bung, ini padi. Serangan tertinggi tikus setiap tahun itu paling tinggi di musim tanam kedua Bung. Musim tanam kedua. Ini musim tanam kedua. Ini musim tanam kedua. Musim tanam kedua biasanya tuh di bulan berapa sampai bulan berapa? Emang? MT1 biasanya Berbulan? awal, iya pas November, Ah. November Desember atau Januari. Iya. Itu musim tanam pertama, MT1. MT2 tuh April sampai Agustus atau September yang ininya lama. Nah, artinya dengan berhasratnya satu koloni ini pengen mempertahankan produksi, bahwa kita ingin ketahanan pangan kita ini terjaga gitu kan. Mereka bernafsu untuk menanam padi itu bisa 2 sampai 3 kali dalam 1 tahun. 3 kali. Tapi dia nggak memperhatikan emang makhluk hidup itu cuma manusia. Di bumi ini kan nggak cuma manusia bro. Di bumi ini kan banyak juga makhluk yang lain, bahkan itu yang perlu diperhatikan. Tikus itu setiap tahun di MT2 ini kan ngeri Bu. Dia bisa nyampe 59.000 hektar ya kan. Di tahun 2002 naik 61.000 hektar, hampir 62.000 hektar. Ya sekarang kayaknya lebih naik lagi. Sekarang makin naik lagi. Karena emang di desa saya juga ya emang gitu kendalanya tikus. Untuk yang ketiga sekarang juga sama Bu. Sama. Iya. Nah, yang perlu dipelajari adalah apa? Siklus hidupnya Bu. Betul. Di bulan berapa, di cuaca seperti apa, tikus ini lagi serakah-serakahnya pengen ngasah gigi. Nih, ada kasusnya gini Bu. Sawah saya itu dianggapnya pirtako. Kita kok Dianggapnya pirta. kayak apa? Pinggirnya panen, tengahnya engkau. Pirtako. Nah, yang tengah itu korban rampasan mereka tuh. betul. Ya kan digigitin. Mm-mm. Tapi kan gimana caranya jangan sampai pas umur masih jagung atau pas umur dia nggak bisa tumbuh lagi ini diserang. Nah, pranata mangsa itu yang kadang sampai hari ini bahkan ya, itu nggak pernah lagi diperhatikan oleh petani. Cung,
bakat tanduran ku engko Iya. pas mangsa kian Iya. ada nafsu. Emang tanaman nggak ada nafsunya? Ada, Bung. Yang uwit itu hari apa, yang uwo itu hari apa, yang oyot itu hari apa, itu ada. Ada benar. Benar ada. Ada, Bung. Makanya penanggalan itu Nah, harusnya juga menjadi perhatian teman-teman akademisi, terutama di teman-teman agroteknologi. Oh, yang ngebahas masalah perbintangan lah, Iya, betul. astronomi Bulan, iya. atau astrologi tradisi, ini perlu juga dipelajari sama teman-teman. Di bulan berapa, di tanggal berapa, ketika bintang posisinya di mana, anginnya seperti apa, dia bawa penyakit apa enggak, Iya. itu nggak pernah diperhatiin sama teman-teman petani kita. Ya, benar sih, di saya juga ada kata-kata gitu tuh. Jadi kayak pas bulan purnama tuh harusnya padi tuh jangan tunggu dulu, jangan nganak dulu tuh. Iya. Bener. Kenapa? Kalau menurut saya mah ya, kalau misalkan bulan purnama kan bulannya dekat ya, nah otomatis gravitasinya agak kedorong gitu tuh. Iya. Nah jadi si serbuk sarinya tuh Bung, Iya. serbuk sari itunya tuh nggak mentlok kalau bahasa Jawanya, mentlok ke putih sarinya. Iya. Nah karena adanya tarikan gravitasi itu ya Bung, jadi ya itu nggak nempel, jadi jatuh ke sini, makanya nggak nganak gitu, nggak jadi gabung hasilnya kan. Itu satu. Ada lagi, ketika bulannya penuh, ini yang namanya serangga itu senang terbang. Iya benar. Pernah nggak ngalamin kalau misalkan musim hujan, bulannya penuh, yang namanya lembing batu itu banyak banget. Apalagi habis hujan gitu tuh. Iya benar. Apalagi habis panen. Waduh, bisa. Nah, artinya menentukan tanggal tanam itu juga salah satu teknik kita untuk bersilat lah ya. Iya. Petani itu harus bersilat di ngecoh serangga biar dia nggak nyerang tanaman kita. Nah, penting juga Bung ya. Ya, itu Bu. Kayaknya orang-orang dulu tuh Iya. keren lah. Keren. Iya. Cuman emang nggak bisa nafsirinya aja gitu. Ya, kita Nah. nggak bisa nafsirin, terus terbatas dengan tadi informasi kita. Iya. Tambah kita nggak punya tanah lagi. Waduh. Sebayangin sewa, kalau sewa ke orang berapa kita? Tanah. Itu Bu. Menurut Bung, pupuk subsidi itu efektif enggak Bung Efektif untuk apa nih? untuk petaninya? Karena kan pengalaman saya ya Bung, pengetahuan saya lah di desa saya gitu. Nah, Karena pupuk subsidi itu kan datanya tuh biasanya telat gitu Bung. Datanya tuh misalnya petaninya tuh udah masa dewasa gitu Bung. Iya. Pupuk areanya baru datang gitu tuh. Iya. Kan udah gak bisa digunain. itu yang menjadi evaluasi bersama ketika saya hadir di kegiatan transformasi kebijakan pupuk bersubsidi. Yang kita ajukan itu sebelum ke kita usulan kita ya, salah satu permasalahannya adalah koordinasi antara kelembagaan petani dengan penyuluh pertanian. Yang kedua, tidak tepat sasaran mengenai penerima manfaat dari kartu tani itu. Yang ketiga, tidak adanya pengawasan ataupun lembaga-lembaga pengawas untuk pupuk subsidi ini bekerja dengan baik. Itu yang perlu dievaluasi, Bu. Nah, makanya usulan kita kemarin itu ke Dirjen PSP, Direktorat Jenderal Pupuk dan Pestisida, dirjennya Direktorat Pupuk, di bawahnya dari PSP, Prasarana Pertanian, itu mengubah bantuan pupuk subsidi itu menjadi bantuan langsung tunai, Bung, atau bantuan pupuk tunai. Jadi petani yang dikategorikan sebagai petani kecil yang penguasaan tanahnya atau penggarapannya ini kurang dari 2 hektar,
itu mereka yang berhak untuk mendapatkan bantuan itu. Nah itu bentuknya tunai antara 1 sampai 1.900.000 per tahun. Jadi petani itu diberikan pilihan, ya udah nih uangnya, kamu mau beli pupuk apapun terserah gitu tuh, atau bikin bahan baku untuk bikin pupuk organik ya juga bisa. Iya betul. Dikasih pilihan itu petani. Karena ketika menggunakan pupuk non subsidi dalam 1 hektar itu biayanya lebih dari 30 juta bro untuk 1 hektar. Apalagi biaya air, biaya ongkos harian kerjanya itu 30 juta bro. Kita modal dari mana bro? 1 hektar 30 juta. Satu hektarnya aja tuh. Betul ya? Iya, satu hektarnya aja. Hasil ya kan, hasilnya rata-rata 7 ton. Ternyata Ya rata-rata 7 ton. Hmm. Rata-rata. Hmm. Namanya 7 ton, 6-7 ton. sama. Benar sekali ya pembahasan kali ini. Tadi kita telah mendengar pembahasan mengenai OPT itu apa, bagaimana, kemudian mengenai pestisida nabati, juga pestisida bahan dasar kimia. Lalu tadi menyinggung mengenai pendistribusian pupuk pada para petani, juga mengenai permasalahan petani saat ini. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan ilmu baru yang bermanfaat. Jika saudara ada yang perlu ditanyakan, silahkan langsung saja tulis komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa share, subscribe, dan like channel ini. Terima kasih. Salam Agromedia.